Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Abian Dion Riambudi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering Bay. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode olahraga yang saya lakukan, dan yaitu metode latihan sendiri itu adalah batasan latihan, yaitu prinsip-prinsip latihan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah komponen latihan, kemudian tujuan dari metode latihan ini adalah memperoleh hasil peningkatan dan keterampilan kebugaran jasmani atau fisik di tubuh kita yang maksimal dan lebih baik dari hari sebelumnya. Kemudian itu prinsip-prinsip latihan itu harus sistematis secara bertahap dan contohnya dari mudah ke sulit, kemudian dari simple ke kompleks. Nah, ada lagi dari sebagian keseluruhan. Maksud dari sistematis di sini maksudnya di latihanku itu apabila kita ingin melakukan suatu latihan, maka kita harus memperhatikan sistematis atau keruntutan dari suatu latihan itu. Kemudian untuk dijadikan suatu pedoman atau pegangan, ya, sehingga hasil yang kita dapatkan itu dari latihan tersebut dapat meningkat lebih baik dari hari sebelumnya. Kemudian apa yang disebut dengan prinsip? Nah, prinsip itu adalah dari salah satu dari prinsip-prinsip sistematis tersebut, yaitu secara bertahap dari mudah ke sulit dan dari simpel ke kompleks dan dari sebagian ke keseluruhan. Misalnya itu secara bertahap ya. Maka apabila kita memberikan suatu latihan, kita harus dapat melakukan suatu latihan tersebut secara runtut dan bertahap. Itu yang akan kemudian ada lagi maksudnya dari mudah ke sulit, itu kita harus melakukan suatu latihan dengan berprinsip latihan dari yang mudah ke sulit. Nah, jadi kayak ada yang mudah ke sulit itu contohnya kalau saya ya di renang itu yang paling penting adalah pernafasan. Nah, pernafasan itu harus kuat. Nah, gimana caranya kita memperkuat pernafasan kita? Yaitu kalau saya pribadi itu dengan cara kayak bertahan, menahan nafas di dalam air. Kemudian kalau melakukan suatu gerakan yang berhubungan dengan meningkatkan pernafasan, contohnya seperti lari. Kemudian kalau workout itu seperti ngeplank, dan lompat tali. Nah, itu juga bisa memperkuat pernafasan seperti itu. Kemudian metode yang saya gunakan itu biasanya secara tidak langsung itu individualisasi, karena untuk saat ini itu saya belum menemukan pelatih, jadi itu saya berlatih sendiri dengan cara itu
saya itu membuat jadwal latihan sendiri. Seperti kita itu minggu pertama itu melakukan endurance, kemudian minggu 2 itu melakukan brain out atau stainless kayak seperti gitu. Jadi setiap minggu itu kita harus ada perubahan yang signifikan, meskipun gimana ya, secara secara apa ya, secara tidak langsung tuh juga tidak efisien, karena kita terutama saya itu tidak didampingi oleh pelatih. Jadi ya mau tidak mau itu harus bisa menilai sendiri gimana kekurangannya, kemudian kurangnya itu apa. Nah itu juga harus diperlihatkan. Insya Allah itu bulan depan sudah ada pelatih yang melatih saya. Itu terutama bulan-bulan ini itu saya melakukan akhir bulan ini itu saya melakukan renang itu secara individualisme. Untuk durasi waktu latihan saya itu biasanya 1 minggu itu saya lakukan kurang lebih 4 kali. Nah setiap hari, setiap 4 pertemuan tersebut, setiap pertemuannya itu durasi waktunya itu kurang lebih 1 sampai paling singkat itu 1 jam, dan biasanya itu bisa sampai 3 jam. Nah itu latihanku itu seperti ya pernafasannya tuh lebih diperhatikan, kemudian otot-ototnya seperti otot kaki itu harus juga diperkuatkan. Kemudian intensitas latihan. Nah, intensitas latihan itu banyaknya dari suatu latihan yang diberikan dalam suatu minggu atau bulan selama kegiatan latihan. Jadi setiap minggu itu sudah saya jadwal. Misalnya minggu pertama ini kita melakukan hal endurance. Nah itu kita kebut pokoknya setiap hari itu harus meningkat, entah itu gimana caranya. Setiap minggu itu harus meningkat, progresnya itu harus meningkat, entah itu progresnya meningkat secara signifikan atau sedikit-sedikit, yang penting ada progres yang baik. Kemudian waktu istirahatnya itu juga penting. Jadi misalkan itu habis renang kan ada materi kuliah atau PR kuliah, itu kita harus kita harus memanage waktu atau mengatur waktu sebaik-baiknya supaya kita itu tidak kelelahan sehabis renang. Seperti itu untuk latihan saya ya. Kurang lebihnya ya itu seperti itu latihannya kurang lebihnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.